Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Suati Hariri dengan NIM 3011 kelas Sistem Pakar. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS Sistem Pakar dengan judul Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Smartphone menggunakan metode Certain Leaf Vector dengan forward chaining. Sistem ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman CLIPS atau C Language Integrated Production System yang merupakan bahasa khusus untuk pengembangan sistem pakar. Video ini akan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu penjelasan konsep Certain Leaf Vector, kedua penjelasan sistem yang saya buat, ketiga demonstrasi kode program, dan yang terakhir demonstrasi running sistem dengan 5 kasus yang berbeda. Lalu sekarang apa itu Certain Leaf Vector? Certain Leaf Vector atau disingkat sebagai CF merupakan metode untuk menangani ketidakpastian dalam sistem pakar. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Shortlife dan Bohannan pada tahun 1975 dalam sistem pakar medis bernama MIGIN untuk mendiagnosis infeksi bakteri. Dalam kehidupan nyata, kita mendiagnosis kerusakan smartphone, gejala yang dialami seringkali tidak pasti. Misalnya, user bilang smartphone-nya kadang-kadang mati sendiri. Ini bukan ya atau tidak yang pasti, melainkan ada tingkat keyakinan tertentu. Nah, standar faktor ini itu memungkinkan kita untuk menangani situasi seperti ini dengan memberikan nilai keyakinan antara 0 hingga 1. Lalu nilai dan interpretasi CF. Jadi kita lihat yang pertama dari nilai 0,0 sampai 0,2 berarti tidak yakin. 0,2 sampai 0,4 berarti kurang yakin. 0,4 sampai 0,6 berarti cukup yakin. Dan nilai 0,8 sampai 1 berarti sangat yakin. Jadi semakin tinggi nilai CF, semakin yakin kita terhadap suatu kesimpulannya. Formula Certain Leaf Vector. Sekarang saya akan menjelaskan formula perhitungan Certain Leaf Vector yang saya gunakan. Pertama yaitu formula pertama adalah untuk menghitung CF, kesimpulan dari CF gejala. CF kesimpulan merupakan CF rule dikali CF premis, di mana CF rule itu merupakan tingkat keyakinan aturan yang diberikan oleh pakar. Misalnya ada 0,9 atau 90%, sedangkan CF premis adalah tingkat keyakinan gejala yang diinput oleh user. Formula kedua itu untuk kondisi N atau DAN, lalu CFE NB sama dengan minimum dari CFA N CFB. Jadi logika sederhana, jika ada dua gejala yang harus dipenuhi, maka keyakinan kita dibatasi oleh gejala yang paling tidak yakin. Nah, formula ketiga untuk kombinasi dua bukti yang mendukung kesimpulan yang sama. CF kombinasi sama dengan CF1 plus CF2 dikali 1 min CF1. Nah, formula ini itu memastikan untuk dua bukti yang mendukung akan meningkatkan keyakinan kita. Lalu alasan memilih CF untuk smartphone yaitu karena Certain Leaf Vector untuk domain diagnosis kerusakan smartphone ada 4 alasan utama. Yang pertama, gejala kerusakan smartphone itu sering tidak pasti. User mungkin bilang sepertinya layar berkedip atau kadang-kadang tidak bisa charge. Jadi CF itu bisa menangani ketidakpastian ini. Lalu yang kedua, karena satu gejala bisa menunjukkan beberapa kemungkinan kerusakan. Misalnya pada smartphone tidak menyala, bisa karena baterai rusak atau karena IC power yang rusak. Jadi CF memungkinkan kita memberikan keyakinan berbeda untuk masing-masing kemungkinan. Lalu yang ketiga, karena hasilnya mudah dipahami oleh user. Karena ketika sistem mengatakan baterai rusak dengan keyakinan 80%, user langsung paham tingkat kepastiannya. Lalu yang keempat, CF itu mudah terbukti efektif di bidang diagnosis karena sudah digunakan sejak sistem MICIN untuk diagnosis medis dibandingkan dengan metode lain seperti fuzzy logic dan yang lebih cocok untuk sistem kontrol atau Dempster Shaver yang lebih kompleks. Certain Leaf Vector itu merupakan pilihan yang tepat untuk domain diagnosis. Lalu ada penjelasan sistem. Nah, pada penjelasan sistem ini terdapat fitur-fitur utama dari sistem ini meliputi yang pertama yaitu ada definisi konsultasi interaktif berbasis teks, di mana sistem akan menanyakan gejala-gejala kepada user. Yang kedua ada perhitungan Certain Vector otomatis untuk menghasilkan keyakinan diagnosis. Lalu yang ketiga untuk kemampuan untuk menghasilkan multiple diagnosis atau berdasarkan kemungkinan kerusakan sekaligus. Terus yang keempat ada explanation facility yang dapat menjelaskan why atau mengapa kesimpulan ini diambil dan how bagaimana itu nilai tersebut. Lalu yang kelima ada pengelompokan gejala menjadi 7 kategori untuk memudahkan user dalam menjawab pertanyaan. Lalu ada knowledge base dan arsitekturnya. Mari kita lihat knowledge base-nya yaitu basis pengetahuan dari sistem ini. Sistem ini itu mempunyai 20 rules atau aturan diagnosis yang saling terhubung. Ada 23 gejala yang dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu ada power atau masalah daya,
layar performa, audio, kamera, konektivitas, dan juga hardware lainnya. Nah, dari kombinasi gejala-gejala tersebut itu, sistem dapat menghasilkan 20 jenis diagnosis. Arsitektur sistem terdiri dari beberapa komponen. Pertama, knowledge base yang berisi semua rules dan fakta tentang kerusakan smartphone. Lalu ada inference engine, menggunakan forward chaining, yang berarti sistem itu mulai dari gejala yang diinput dari user, kemudian mencari rules yang cocok, dan menghasilkan kesimpulan. Lalu ada working memory, yang menyimpan fakta sementara selama proses konsultasi. User interface berbasis teks, di command line CLI, dan explanation facility untuk menjelaskan proses reasoning. Lalu ada mekanisme forward chaining. Sedikit tentang forward chaining, yaitu merupakan mekanisme informasi yang dimulai dari data atau fakta, yang kemudian mencari kesimpulan, dan disebut juga sebagai data driven atau BIS. Alurnya yaitu yang pertama, user memasukkan gejala-gejala, sistem menyimpan sebagai fakta di working memory, lalu kemudian inference engine mencocokkan fakta dengan kondisi rules. Nah, lalu rules yang cocok akan aktif atau fire dan menghasilkan kesimpulan berupa diagnosis. Gejala memiliki 3 slot ID untuk identifikasi gejala, nama untuk deskripsi gejala, dan juga CF untuk dan vektor dan user. Lalu ada differential diagnosis. Yang pertama ada 4 slot. Yang pertama ada ID, nama diagnosis, terus habis itu ada CF untuk nilai keyakinan hasil perhitungan, lalu ada penjelasan untuk explanation facility-nya. Lalu template ketiga yaitu template rule find, di mana untuk tracking rules mana saja yang sudah aktif. Dan yang keempat adalah the template status, di mana untuk mengatur fase konsultasi. Lalu ada penjelasan fungsi CF-nya. Di sini fungsi pertama yaitu menghitung CF rule, yang mengalihkan CF rule dengan CF premise. Ini implementasi dari formula CF kesimpulan sama dengan CF rule kali CF premise. Lalu yang kedua ada fungsi kombinasi CF untuk menggabungkan dua nilai CF. Formulasinya yaitu CF1 plus CF2 dikali 1 minus CF1. Lalu fungsi yang digunakan ketika ada dua bukti yang mendukung kesimpulan yang sama. Lalu fungsi ketiga ada CF min, di mana CF min ini untuk mengambil nilai minimum dari 2 CF digunakan untuk kondisi N dan rules. Lalu ada fungsi keempat yaitu CF max, yang mengambil nilai maksimum untuk kombinasi on, dan fungsi kategori CF. Fungsi kategori smartphone tidak bisa menyala dengan tertentu, dan N gejala dengan ID G02 yaitu lampu indikatornya mati dengan CF tertentu. Lalu aksinya itu sistem akan menghitung CF minimum dari kedua gejala menggunakan fungsi CF min, yang kemudian mengalihkan dengan CF rule yaitu 0,9, dan mengaset fakta di diagnosis baru dengan nama baterai rusak. Lalu perhatikan untuk CF rule 09 itu atau 90% adalah tingkat keyakinan dari pakar dalam hal ini teknisi smartphone itu, bahwa menjelaskan bahwa jika smartphone tidak menyala dan lampu indikator mati, maka baterai akan rusak. Dan pola yang sama digunakan untuk semua 20 rules dengan kombinasi gejala dan CF rule yang berbeda-beda sesuai pengetahuan pakar. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi demonstrasi. Kita akan menjalankan 3 kasus. Oke, kita buka langsung di terminal. Run. Di sini ada pilihan kelompok-kelompok masalah. Yang pertama yaitu kasus dengan Stanley yang tinggi. Yang pertama, smartphone tidak bisa menyala sama sekali dan lampu indikator cerminnya mati. Berarti itu adalah masalah yang nomor 1. Titik 1. Di sini akan menunjukkan gejala-gejala terkait problem. Nah, yang pertama, apakah smartphone tidak bisa menyala sama sekali? Kita petik iya. Nah, tingkat keyakinan saya yaitu berarti 1. Terus habis itu pertanyaan kedua, apakah lampu indikator charger mati saat di charge? Yang pertama yaitu kita ketik iya dengan nilai keyakinan 1. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah baterai sudah diganti atau belum? Kita jawabnya belum, karena baterai belum diganti. Apakah smartphone tidak bisa di-charge? Oke. Kita ketik N. Lalu apakah baterai sudah dicoba dengan normal? Belum. Nah, jadi di sini muncul diagnosis yaitu baterai rusak dengan nilai certainty factor 90%, yaitu dengan kategori sangat yakin. Kenapa? Penjelasan dua, karena smartphone tidak bisa menyala dan lampu indikator mati menunjukkan baterai tidak berfungsi. Lalu untuk prosesnya, yang pertama yaitu
Sistem menggunakan format chaining, CF-nya dihitung sebagai CF rule dikali min CF gejala. Nah, lalu diagnosis diambil jika CF lebih dari 0. Untuk masalah tadi, untuk yang kedua yaitu certainly sedang, skenario-nya smartphone-nya itu cepat panas dan baterai cepat habis. Lalu tapi Yusuf tidak terlalu yakin karena gejalanya tidak selalu muncul. Jadi kita pilih kelompok masalah yang nomor 3. Apakah smartphone cepat panas? Ketik ya. Tetapi tidak begitu yakin karena jarang-jarang. Jadi kita ketiknya 0, keyakinan 0,7. Apakah baterai cepat habis? Kita jawab iya, tetapi dengan tingkat keyakinannya 0,6. Lalu pertanyaan lainnya akan kita jawab no karena belum. Kita oke. Nah, diagnosisnya yaitu IC power bermasalah. Certainly faktornya dengan nilai 48,0%. Kategorinya cukup yakin. Kenapa? Karena baterai cepat habis dan juga smartphone cepat panas menunjukkan IC power-nya bermasalah. Prosesnya, how-nya, yaitu sistem menggunakan forward chaining, CF-nya dihitung menggunakan CF roll dikali minimal CF beda. Diagnosis diambil jika CF kurang dari kasusnya lagi. Dengan kasus ketiga ini, layarnya itu tidak bisa tampil, touchscreen tidak responsif, dan juga smartphone juga cepat panas. Ini menunjukkan mungkin ada beberapa komponen yang bermasalah. Jadi untuk kasus yang ketiga ini atau multiple diagnosis, kita akan mengetik kelompok masalah yang nomor 2. Nomor 2, dengan pertanyaan, apakah layar tidak menampilkan gambar atau blank? Kita jawab iya, dengan keyakinan 0,9. Lalu apakah suara notifikasi masih terdengar? Jadi kita jawabnya iya, iya, dengan keyakinan 0,8. Terus habis itu, apakah tidak ada cahaya backlight sama sekali? Kita jawabnya no. Lalu apakah layar jika disentuh itu responsif? Tidak responsif, kita jawab iya, dengan tingkat keyakinan 0,8. Selanjutnya, apakah layar atau gambar display normal? Iya, dengan tingkat keyakinan 0,7. Lalu, apakah layar kedip-kedip? Tidak. Backlight tidak stabil? Tidak. Nah, jadi diagnosisnya itu LCD rusak dengan certainly faktornya itu 72% yakin. Penjelasannya kenapa saya tidak tampil tetapi suara ada menunjukkan LCD yang bermasalah. Prosesnya sistem menggunakan forward chaining, CF-nya dihitung dengan cara CF roll dikali minimal CF gejala, lalu diagnosis diambil jika CF lebih dari 0. Oke. Selanjutnya ada explanation facility, why dan how. Dilengkapi dengan explanation facility, why explanation menjelaskan mengapa diagnosis itu diambil. Misalnya untuk diagnosis baterai rusak tadi, sistem juga menjelaskan diagnosis diambil karena gejala smartphone tidak bisa menyala dengan keyakinan 100% dan lampu indikator mati dengan keyakinan 100%. Berdasarkan rule 1 dari paket tadi, kombinasi gejala ini menunjukkan baterai rusak dengan keyakinan paket 90%. How explanation-nya menjelaskan bagaimana perhitungan itu dilakukan. Sistem menjelaskan CF dihitung dengan mengambil nilai minimum dari semua gejala karena kondisi N, yaitu minimal 1,1 sama dengan 1, kemudian dikalikan dengan CF rule 0,9, maka CF akhir 0,9 atau 90%. Nilai ini termasuk kategori yang sangat yakin. Jadi explanation facility ini tuh penting agar user memahami proses reasoning system dan dapat mempercayai hasil diagnosis. Baik, demikian demonstrasi sistem bakar diagnosis kerusakan smartphone yang saya buat. Kesimpulan dari presentasi ini yang pertama yaitu sistem bakar ini berhasil mengimplementasikan metode certainty factor untuk menangani ketidakpastian dalam diagnosis kerusakan smartphone. Lalu sistem ini juga menggunakan forward chaining yang cocok untuk domain diagnosis dimulai dari gejala menuju kesimpulan. Lalu yang ketiga, sistem ini memiliki 20 rules yang saling terhubung dengan 33 gejala dan 7 kategori dan dapat menghasilkan 20 jenis diagnosis yang berbeda. Lalu yang keempat, sistem ini mampu memberikan multiple diagnosis dengan tingkat keyakinan masing-masing sehingga user mendapat informasi yang lebih lengkap lagi. Kelebihan dari sistem ini yaitu kemampuannya dalam menangani ketidakpastian, memberikan hasil yang mudah dipahami dalam persentase, dan dilengkapi oleh explanation facility. Saran pengembangan kedepannya yaitu dengan menambah lebih banyak rules lagi dan mengintegrasikan dengan UI yang lebih user friendly dan menambah fitur, rekomendasi solusi terbaik. Baik, demikian presentasi UAS tembakan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.